wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi statistika, yaitu khususnya pada materi menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk tabel dalam bentuk distribusi frekuensi ini, nanti kita akan berbicara mengenai data kelompok. Jadi untuk materi kali ini yang akan dibahas adalah mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Pasti nanti akan bertanya-tanya, bagaimana contoh atau bagaimana bentuk dari tabel distribusi frekuensi itu? Bentuknya yang seperti apa? Pasti akan ada pemikiran seperti itu. Jadi sebagai contoh, data berat badan siswa kelas 12 MIPA 2. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh bentuk tabel distribusi frekuensi. Jika kita amati dari tabel ini hanya terdiri dari dua kolom, yaitu yang kolom pertama atau yang sebelah kiri berisi tentang data berat badan siswa dalam satuan kilogram yang dituliskan dalam bentuk rentang. Yang pertama yaitu 45 sampai 49, yang kedua 50 sampai 54. Dan yang terakhir yaitu 80 sampai 84. Jadi datanya di sini bukan ditulis dalam bentuk data tunggal lagi, tapi dituliskan dalam bentuk rentang. Kemudian yang sebelah kanan yaitu berisi frekuensi atau banyaknya data dalam rentang yang tertentu. Seperti misalkan yang paling atas 45 sampai 49, frekuensinya 3, maka artinya yaitu pada rentang 45 sampai 49 kilo ada 3 data atau ada 3 siswa yang memiliki berat badan antara 45 sampai 49 dan seterusnya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari tabel distribusi frekuensi, dan nantinya kita akan belajar cara membuat tabel distribusi frekuensi seperti contoh itu. Dari data berat badan siswa kelas 12 MIPA tadi, yaitu MIPA 2, nanti hal-hal yang akan kita pelajari atau bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi yang akan kita pelajari diantaranya yang pertama yaitu kelas interval, yang kedua batas atas, batas bawah, yang ketiga yaitu tepi atas, tepi bawah, yang keempat yaitu titik tengah, yang kelima yaitu banyaknya kelas, dan yang keenam adalah panjang kelas. Keenam bagian-bagian ini wajib kalian pahami dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk penjelasannya, datanya masih tetap yaitu berat badan siswa kelas 12 MIPA 2. Yang pertama yaitu kelas interval. Kelas interval di sini merupakan kelompok nilai yang ditulis dalam bentuk interval. Sebagai contoh, untuk kelas interval yang pertama, yaitu tertuliskan 45 sampai 49. Kemudian kelas interval yang kedua tertuliskan 50 sampai 54. Kelas interval yang ketiga yaitu 55 sampai 59. Sampai yang terakhir yaitu 80 sampai 84. Jadi dari tabel ini masing-masing disebut kelas interval. Tinggal kita lihat ada di urutan keberapa. Kelas interval pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai yang ke-8. Jadi di sini kita lihat bahwa tabelnya itu ada 8 kelas. Kemudian ada juga yang disebut dengan batas kelas. Batas di sini ada dua. Yang pertama yaitu batas atas yang dinotasikan dengan BA, merupakan batas ujung atas pada suatu kelas interval. Berarti pada masing-masing kelas interval, jika letaknya ada di paling kanan atau disebut dengan batas ujung atas, maka itu merupakan batas atas. Pada tabel ini, yang dimaksud dengan batas atas adalah yang bagian kanan, yaitu 49, kemudian 54, 59, dan seterusnya hingga yang terakhir yaitu 84. Yang berikutnya yaitu batas bawah dinotasikan dengan BB, yaitu batas ujung bawah pada suatu kelas interval. Ketika ini disebut dengan ujung atas, maka yang pastinya sebelah kiri disebut
ujung bawah. Jadi 45, 50, 55 dan seterusnya hingga 80 disebut dengan batas bawah. Jadi yang kanan adalah batas atas, yang bawah adalah batas bawah. Kemudian untuk tepi kelas di sini juga ada dua, yaitu yang pertama tepi atas disingkat dengan TA, merupakan batas atas ditambah dengan ketelitian data. Jadi nanti kita lihat batas atasnya, yaitu yang merah ini 49 sampai 84, tinggal kita tambah dengan ketelitian data, maka akan berubah menjadi tepi atas. Kemudian yang kedua, tepi bawah, yaitu batas bawahnya dikurangi dengan ketelitian data, yaitu yang di sini berwarna kuning, tinggal kita kurangkan dengan ketelitian data, maka dia akan berubah menjadi tepi bawah. Nah, untuk ketelitian data itu yang bagaimana? Jadi di sini saya beri catatan, untuk ketelitian data ini juga dilihat dari wujud datanya. Jika data itu berupa bilangan bulat, maka ketelitian datanya yaitu 0,5. Sedangkan jika data itu memuat satu tempat desimal, maka ketelitian datanya yaitu 0,05. Jadi sebagai contoh, untuk kelas yang pertama yaitu 45 sampai 49, maka yang dimaksud dengan tepi atas yaitu 49 ditambah 0,5 karena datanya bulat. Kemudian untuk tepi bawah yaitu 45 dikurangi 0,5. Maka tepi atasnya adalah 49,5, sedangkan tepi bawahnya adalah 44,5. Kemudian untuk kelas keempat, tepi atasnya, berarti kita lihat yang ini, tepi atasnya yaitu 64,5, sedangkan tepi bawahnya adalah 59,5. Yang kelas terakhir yaitu tepi atasnya 84,5, tepi bawahnya yaitu 79,5. Jadi untuk yang tepi bawah tinggal kita kurangkan dengan 0,5 karena datanya bulat. Yang tepi atas kita tambahkan dengan 0,5. Kemudian yang terakhir yaitu titik tengah. Titik tengah di sini dinotasikan dengan XI yang dapat kita hitung dengan cara batas atas ditambah dengan batas bawah kemudian dibagi dengan 2. Atau bisa ditulis setengah dikalikan batas atas ditambah batas bawah. Jadi sebagai contoh untuk titik tengah kelas pertama. Nah, kelas pertama yaitu 45 sampai 49. Maka nilai tengahnya yaitu 45 ditambah 49 tinggal kita bagi 2. Yaitu jika kita tambahkan yaitu 94. Jika kita bagi 2 berarti 47, maka data tengahnya atau nilai tengahnya yaitu 47 dan seterusnya. Jadi tinggal kita tambah BA tambah BB dibagi 2, BA ditambah BB dibagi 2 dan seterusnya hingga kelas yang terakhir. Nah, untuk mengecek pemahaman tentang bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi, maka saya sajikan lagi bentuk tabelnya, kemudian silakan lengkapi titik-titik yang ada pada tabel ini. Jadi untuk tabel berat badannya di sini mulai dari tepi atas, tepi bawah dan juga nilai tengah sengaja saya kosongkan. Silakan kalian coba, kalian hitung, kemudian kalian isikan pada tabel-tabel yang sudah saya sediakan untuk kalian isi. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui bagian-bagiannya, pasti akan muncul pertanyaan, untuk apa belajar membuat tabel distribusi frekuensi? Apa kegunaannya untuk belajar tabel distribusi frekuensi? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, coba kita amati ini. Ayo, mengubah data berikut ke dalam bentuk tabel. Nah, data yang seperti apa yang akan kita ubah? Di sini salah satu contohnya yang saya berikan yaitu data besar modal 100 perusahaan di daerah Surabaya. Jadi ada 100 perusahaan yang akan memberikan modal dengan besar modalnya sebagai berikut. Nah, sudah disajikan 100 data perusahaan dengan modal tertentu sesuai dengan perusahaan masing-masingnya. Apabila kita melihat data 100 data ini atau data berikut ini, andaikan kita disuruh mencari berapa rata-rata dari data yang tertulis atau berapa modal rata-rata dari perusahaan yang ada di area Surabaya. Kemudian belum lagi kalau ada pertanyaan
modal yang paling sering dikeluarkan atau yang paling sering muncul untuk perusahaan di daerah Surabaya itu berapa, seperti apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita tidak bisa langsung melihat dari data tunggal yang disajikan seperti ini. Maka, kegunaan jika kita belajar mengubah data tunggal menjadi data kelompok yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang pertama yaitu bisa memudahkan dalam membaca data yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam menentukan ukuran pemusatan, ukuran letak, maupun ukuran penyebaran data. Dan yang terakhir yaitu memperingkas dalam penulisan datanya. Jadi, itu adalah manfaat jika kita belajar menyajikan data tunggal menjadi data kelompok. Nah, setelah kita tahu manfaatnya, pasti akan muncul juga pertanyaan, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Apakah ada langkah-langkahnya? Tentu di sini akan ada langkah-langkahnya, karena apabila tidak diberikan langkah-langkah, maka tiap-tiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Jadi muncullah yang namanya aturan Sturges, yaitu untuk menyamakan persepsi setiap orang dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, pada aturan Sturges ini memuat 3 langkah yang wajib dilaksanakan atau yang wajib dihitung. Yang pertama yaitu harus mampu menentukan besar jangkauan, di mana di sini jangkauan itu dinotasikan dengan J. Jangkauan bisa kita hitung dengan cara yaitu data maksimum dikurangi data minimum, atau data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil. Itu untuk jangkauan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan banyaknya kelas. Banyak kelas di sini dinotasikan oleh P. Nah, untuk menentukan banyak kelas, rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya ini merupakan banyak data. Jadi, N adalah banyak data. Kemudian yang langkah terakhir yaitu menentukan panjang kelas, dinotasikan dengan I. Panjang kelas rumusnya yaitu jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi, kita wajib tahu dulu jangkauannya berapa, kemudian kita juga wajib tahu banyak kelasnya berapa, baru kita bisa menentukan panjang kelas. Nah, dalam penggunaan aturan Sturges ini, mayoritas data yang nanti kita akan gunakan untuk menjawab langkah-langkah ini, pasti perhitungan kita kemungkinan besar adalah berupa bilangan desimal. Maka, nanti kita selalu akan menggunakan pembulatan. Rata-rata kita lakukan pembulatan ke atas. Sebagai contoh, yaitu data 100 perusahaan tadi. Dari data 100 perusahaan ini, kita nanti akan mengubah data tunggal ini menjadi data kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sesuai dengan aturan Sturges. Langkah yang pertama yaitu menentukan besar jangkauan data atau J, di mana jangkauan tadi kita harus mengetahui data terbesar dan data terkecil dulu. Untuk yang data terbesar, kita lihat pada data yaitu muncullah angka 98 sebagai data yang paling besar. Kemudian data yang paling kecil yaitu 34. Kemudian baru kita bisa menentukan jangkauan yaitu data terbesar dikurangi data terkecil yaitu 98 dikurangi 34, ketemunya 64. Maka jangkauannya adalah 64. Langkah yang kedua, menentukan banyak kelas atau P. Nah, di sini banyak datanya adalah 100, maka N-nya adalah 100. Kemudian banyak kelasnya dinotasikan dengan P, yaitu 1 ditambah 3,3 log N, N-nya diganti 100. Kemudian kita hitung sesuai dengan perhitungan logaritma, yaitu log 100 adalah 2. Tinggal kita kalikan dengan 3,3 dan kita tambah 1, hasilnya adalah 7,6. Nah, 7,6 karena tidak akan mungkin ada kelas yang berbentuk 7,6 atau yang jumlahnya adalah 7,6, nggak ada, maka kita akan melakukan pembulatan ke atas menjadi banyak kelasnya adalah 8. Langkah yang terakhir yaitu menentukan panjang kelas atau I. Panjang kelas tadi dirumuskan oleh jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya adalah 64,
banyak kelasnya adalah 8, maka kita bagikan menjadi 8. Maka panjang kelasnya sekarang ada 8. Nah, dari data ini kita punya jangkauannya 64, kemudian banyak kelasnya nanti ada 8, kemudian panjang kelasnya atau rentangnya adalah 8. Maka kita tinggal buat tabel distribusi frekuensinya dan kita tambahkan satu kolom lagi di bagian tengah, yaitu turus. Gunanya apa? Turus itu nanti mempermudah kita agar kita teliti dalam memasukkan datanya. Jangan sampai ada data tunggal yang terlewatkan sehingga nanti jumlah frekuensinya bukan lagi 100. Karena bagaimanapun juga ketika data tunggal kita ubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka jumlah dari data itu juga harus sama seperti data yang ketika disajikan sebagai data tunggal, di mana di sini data tunggalnya ada sejumlah 100. Jadi yang pertama, di sini tertulis 34 sampai 41. Itu dari mana? Data paling kecil tadi adalah 34. Kemudian kita punya yang namanya panjang kelas, I. Panjang kelasnya 8. Maka kita tinggal mencari rentangnya. Mulai 34, kemudian panjang kelasnya 8, maka kita tinggal hitung 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Sudah, itu berarti termasuk kelas pertama dengan panjang kelasnya yaitu 8. Andai kan tidak mau menghitung secara manual seperti tadi, maka kita bisa menggunakan cara yaitu data yang terkecil tadi yaitu 34 kita tambahkan dengan panjang kelas ini, tapi kita kurangi 1 yaitu 34 ditambah dengan 7, hasilnya adalah 41. Kemudian setelah 41, maka nanti di sini adalah 42. Kita tambah 7 lagi, yaitu 49. Dan seterusnya sampai di 91 sampai 98. Jadi nanti data yang paling kecil pasti akan ada di kelas yang pertama, dan data paling besar itu ada di kelas yang paling akhir. Dari bentuk tabel ini, sekarang kita akan memindahkan data tunggal ini menjadi data kelompok dengan bantuan turus. Yaitu yang pertama yaitu data 75, yaitu angka 75 termasuk pada kelas kelas ke-6. Maka kita tinggal tulis gambar garis seperti ini pada turus yang di kelas ke-6. Kemudian 86 nanti ada di kelas yang ke-7. Kita ganti lagi di sini dan seterusnya satu persatu hingga data tunggal itu habis dan kita bisa menuliskan semuanya pada tabel yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita buat turusnya, maka kita hitung. Yang pertama, untuk kelas pertama ternyata frekuensinya 5, kelas kedua frekuensinya 1, kelas ketiga frekuensinya 10, kelas keempat frekuensinya 16, kelas kelima frekuensinya 12, kelas keenam frekuensi 33, kelas ke-7 frekuensi 18, dan kelas ke-8 frekuensinya 5. Ketika kita total, maka jumlah frekuensinya harus tetap ada 100, nggak boleh lebih maupun nggak boleh kurang. Ya, sekarang sebagai latihannya yaitu ada sejumlah 30 siswa kelas 12 MIPA 3 yang sudah mengikuti ulangan statistika. Maka dari data tunggal ini silakan kalian coba untuk mengubahnya menjadi data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sesuai dengan penjelasan yang ada di depan. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai cara mengubah data tunggal menjadi data kelompok bentuk tabel distribusi frekuensi. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat dan membantu dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.